pagi ku menuju sekolahku, hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Muskono Dr. Andes Yuhartama MM, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Muskono yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Muskono dalam keadaan yang baik, keadaan sehat tanpa halangan apapun. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, dan yang kelima penyampaian diseminasi budaya positif oleh dua adik wali SPD. Baik, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Muskono Nganjuk, Bapak Dr. Andes Yuhartono, Magister Manajemen. Yang saya hormati Ibu Guru Penggerak kita, Bunda Bu Ati, Kuota MSD UPD, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan yang baik. Mari kita berdoa, mudah-mudahan acara pada siang hari ini yaitu destinasi budaya positif barokah manfaat di dunia dan akhirat, karena juga disusul oleh ibu-ibu yang
mudah-mudahan ya. Ila hadina wa niyatul solihah laumul fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya هو وصل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ويسره حبنا ويعافيك في منزل يرفعك بيوم العقل المسلمين وسلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في الدين وعافية الرزق وتأتيب الموت ورحمة الموت ومغفرة البيت الموت ورب يوم القوم علينا في شر الموت والحسن اللهم صل وسلم على الحاجة وتطهر بجميع الشيئات هذا لا اله الا سبحانك الظالمين اللهم اغفر اللهم يا رب عافنا في البلد عافية عافية في البشر عافنا في السماء عافنا في الرزق يا الله يا رحيم اللهم اجعلنا ربنا لك نسوتنا وذريتنا إماما ربي هب لنا الصالحين واجعلنا مسؤولا ربنا حسنة سنتوبة benar وأدخلنا جنة والأبرار يا عزيز رب العالمين وصل سيدنا محمد وسيدنا محمد اسم ربك يا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Sekolah kepada Dr. Yusuf kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tahun Guru Penggerak Angkatan 2011, Ibu Ati Keluarga Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan dan guru, memang untuk saat ini tampilan yang ketiga kita ambil guru-guru yang masih belum banyak makan garamnya, karena terus aja melihat dari topik atau tema yaitu budaya positif. Tapi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan hidayahnya. Kita sehat, bakas waras bisa berkumpul di tempat orang ini dan merangkul untuk karya yang berikutnya dari tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang akan disampaikan pada pagi ini yaitu masakan diseminasi tahun penggerak angkatan 11 yaitu budaya positif. Apalagi di era digital Bapak Ibu, derasnya arus informasi, kita bisa mengambil apakah informasi itu betul atau tidak dan sebagainya. Ini yang perlu mendapatkan tanggapan Bapak Ibu. Apalagi budaya positif itu kalau kita artikan adalah membiasakan diri hal-hal yang sifatnya positif. Kita lihat di lembaga kita itu sebetulnya kita sudah menyampaikan rencana aksi pembiasaan, apakah itu kegiatan harian, apakah itu kegiatan mingguan, apakah itu kegiatan bulanan sampai semesteran dan tahunan.
ini adalah merupakan salah satu contoh budaya positif. Makanya Bapak Ibu yang harus banyak pengalaman di kancah lembaga pendidikan ini perlu sekali proses pengalaman perlu diisi dengan cara-cara yang positif. Kalau sudah menggunakan cara-cara positif, berarti apa yang kita laksanakan di dalam pola pikir kita sudah berpikir hal-hal yang positif. Kalau nanti sudah ada hal yang nanti segala sesuatu apa yang disampaikan kegiatan sekolah itu akan dipikir secara negatif. Ujung-ujungnya apa? Yang disalahkan pimpinan. Karena pola pikir sudah yang tidak baik. Makanya dengan ada kegiatan ini kita laksanakan sebagaimana bentuknya dan kita perlu laksanakan tindak lanjut kegiatan setiap harinya. Memang sekolah selalu membuka diri dan rangka untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu yang guru, yang mau jadi guru penggerak SMK atau guru selama 3 tahun itu terusan. Daerah Pak Rahman, daerah Budian, dan Bumi sekarang yaitu Mari teman-teman. Ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada dalam kegiatan yang bersifat akademik. Teman-teman mau mengembangkan dalam bentuk lain, ikut Praja PBG, ini juga budaya positif itu dalam rangka untuk mengembangkan yang lebih positif tadi. Tidak apa-apa, sekolah terus mengatur diri, sekolah tidak boleh merasa kehilangan. Sekolah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika yang ada. Bahasa sederhananya adalah kita harus mengikuti mengalirnya air yang ada di sungai. Kalau air itu mengalir sesuai dengan aliran yang ada, maka kita akan juga sama. Aliran-aliran kita itu sesuai dengan budaya positif dan rangka untuk ke depannya. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Terima kasih. Lembaga ini berkesempatan berulang kali demi untuk potensi dan perkembangan, termasuk buat ikut di dalam BIMTEK, yaitu calon guru bergerak selama 6 bulan. Ya, semoga apa yang didapat, apa yang diterima seperti teman yang lainnya dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Iya, ya. Jadi selamat pagi. Kalau semangat pagi. Luar biasa. Diulangi ya, yang lebih semangat lagi. Saya lihat dari tadi kurang semangat. Ya, ayo sekarang lebih semangat lagi. Siap? Selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala yang terhormat Bapak Dr. Agus Syuharto MM, Kepala SMK Pusbrojo, dan Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa menghadiri atau melaksanakan agenda pagi hari ini adalah diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih semua atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda tercinta kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sebelumnya, ya, dari sebelum masuk ke materi dari diseminasi budaya positif,
Tujuan saya di sini nanti kita akan menyampaikan diseminasi atau pembahasan dari pemahaman saya terhadap budaya positif. Saya akan membahaskan kepada panjenengan sedoyo apa itu budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif, dan apa nanti fungsi dari budaya positif itu sendiri, dan jenis-jenis budaya positif itu apa saja nanti kita bahas di sini. Kemudian ya, sebelumnya yuk kita senyum dulu selama berapa menit? 30 menit. Apa fungsi untuk senyum? Nah, belum senyum sudah senyum semuanya. Oke, biar senyumnya itu lebih indah dan menarik, mohon Bapak Ibu guru tidak bisa berdiri. Iya, ini banyak fungsinya ya. Berdiri sejenak, kemudian saling berhadapan. Berdiri saling berhadapan, mencari partner sendiri-sendiri. Ya, itu ada Bu Fitri, jangan dicuekin dong. Ya, Bu Kartika bisa dengan Pak Adi berhadapan, berhadapan, saling berhadapan, berhadap dengan temannya, saling berhadapan. Nah, kalau itu namanya nggak berhadapan loh, berhadapan berdiri. Oke, saling berhadapan, pasti. Oke, berhadapan itu, bertiga berhadapan, ya bisa bertiga, Bapak Ibu bisa bertiga. Aku dengan Bapak Ibu Kartono, Bu Arum bisa menuju ke Pak Ju. Oke, silakan. Ayo silakan baru, silakan Mufin pindah di depan sama Pak Ju Kartono. Iya, partnernya dengan Pak Ju Kartono. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai baru pindah ke Pak Ju dulu. Ya, biar semuanya semangat. Berhadapan ya, tidak berjejer tapi berhadapan. Oke, berhadapan Bu Titi menghadap ke Sinta, Bu Ari, Bu Aini. Jangan dengan Pak Haji, ya, jangan dengan Pak Haji, Pak Haji dengan Bu Kartika. Oke, ya, mendekat. Berhadapan Bapak Haji. Iya, oke, pandani, oke, pandani teman kalian. Ya, silakan sini ya, dipandang sama memandangnya. Ayo Mbak ini memandang Bu Arin. Oke, amati ya, lihat ramuannya, keceriaannya, ya, sambil senyum. Kasih senyum yang indah pada namanya. Kasih senyum yang paling indah Pak Haji. Pak Haji Bu Kartika, Pak Haji juga kasih senyum ya. Oke, saling tersenyum. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Dengan tersenyum apa yang Bapak Ibu rasakan? Aku bisa menggerakkan bibir ya. Terus senyum lagi Pak Haji, senyumnya manis sekali. Oke, iya, bisa sambil berkomunikasi boleh. Dengan saling berkomunikasi, saling senyum, berikan senyum yang indah, senyum seindah mungkin. Sudah, oke. Terima kasih. Tepuk tangannya. Jadi kita awali dengan senyuman. Pagi yang indah kita awali dengan senyuman. Jangan sampai tidak senyum ya Bapak Ibu ya. Jadi senyumlah. Segala beban yang ada kita hadapi dengan senyum. Oke, lanjut lagi. Biar kita tegang dulu ya, kita santai aja di sini. Saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri di tengah lagi. Semuanya. Kita permainan dulu nih Bapak Ibu ya. Oke, maka Ibu silakan dari sini Bapak Ibu. Pak ini juga boleh dulu. Kalau ya. Ini nanti juga bisa diterapkan kepada Bapak peserta didik ketika Bapak Ibu guru ngajar di jam terakhir. Ayo kita berdiri senyum dulu. Nah, itu juga bisa, kita. Atau kita awali dengan permainan seperti ini. Melingkar Bapak Ibu. Ya bisa. Bukan kita melingkar. Ada lingkaran. Mau buat lingkaran? Kalau lingkaran itu kan berarti tidak bolong ke. Iya, melingkar. Ya, melingkar. Nah, permainannya seperti ini Bapak Ibu. Permainannya ada sudah aja nggak Bapak-Bapak? Permainannya Pak Chandra. Permainannya sebutkan salah satu benda yang ada di ruangan ini. Satu masing-masing Bapak Ibu guru memiliki satu benda. Sudah penanganan saya akan menyebutkan benda apa. Sudah? Dan benda ini tidak boleh sama ya. Kalau bendanya sama berarti harus mencari benda yang lain. Oke, siap?
Kalau sudah nanti menyebutkan bendanya satu-satu, di sana bukan benda sudah menyebutkan benda pas bunga. Oke. Kemudian Bu Hari apa? Diingat-ingat Bapak Ibu. Oh, Bu Hari tadi bilang apa? Yang disebut bendanya. Bu Kartika tadi apa? Bu Dorothy apa? Bu Hari apa? Gitu ya. Pak Haji apa? Diingat-ingat. Karena nanti tugas Bapak Ibu ini permainannya adalah tembak dor. Ya. Ketika saya dor, bilang dor, berarti saya contohnya nih, saya sudah punya satu botol, ya, botol aqua. Berarti saya botol, bukan apa? Meja. Berarti nanti kita mutar bersama dengan musik. Setelah musik berhenti atau saya bilang dor, saya menunjukkan dekat dor, berarti saya menyebut barang saya dulu tadi. Vas bunga, nah, berarti vas bunga meja. Saya harus menyebutkan, bukan mereka yang menyebutkan. Yang menyebutkan adalah saya, sehingga Bapak Ibu harus hafal. Oke, harus hafal kita siapa? Paham ya? Nah, jadi ketika sudah benar, kemudian saya bunga dot bunga meja. Nanti bukan muncul yang lain, meja Bu Hari apa? Oke? Oke. Sebut satu dulu ya, biar dihafalkan. Bukan apa? Meja. Bu Kartika meja. Bu Hari satu-satu. Meja, ingat meja. Kabel, cermin, min, proyektor, jendini, figuran, kursi, kipas angin, lemari. Sudah Pak? Ya, berkat itu kan bisa. Saya ulangi lagi. Meja, kabel, cermin, proyektor, jendini, figuran, kursi, kipas angin, lemari. Oke, sambil muter ya. Muter ya, siap ya? Sudah siap? Ayo kita tanya sama. Kita pakai lagu kebiasaan apa lagu lamunan? Lagu lamunan apa lagu kebiasaan? Oh, ini lamunan dengan musik muter, ya. Saya sendiri taplak. Saya ulangi ya. Oke, saya sendiri taplak. Ya sudah ya. Saya taplak. Oke. Mulai Pak, mulai. Sudah benar-benar. Yang keluar nggak bisa berarti keluar dari permainan. Yang nggak bisa jawab berarti keluar dari permainan. Oke, setuju ya? Yang keluar yang nggak bisa keluar dari permainan. Oke, dimulai ya sampai mutar. Oke, mutar. Ayo sampai mutar, sampai joget. Oke, kita bermain dulu. Oke, lanjut. Jangan berhenti, mutar. Baru ibu balikan. Jangan bingung, konsentrasi. Taplak, kabel, cermin, figuran, brosur, mik. Oke, stop dulu. Lanjut lagi ya. Ayo bayangin ya, semangat ya. Ayo. Boleh sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi.
Kipas angin, lemari kursi. Oke, musik lagi sekali. Kau selalu ya, lemari berarti. lemari. Iya. Ya, tapi mana nggak bilang iya kan loh. Ya berarti kan cocok. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, yang penting tadi dia mungkin. Oke, terima kasih. Sudah lebih fresh lagi ya. Jadi saling tadi apa ingatan kita ya kan. Jadi sambil mengingat sambil berkomunikasi dengan baik. Oh itu tadi pilihannya apa? Nah, pilihan itu kan sesuatu yang kalian pilih pasti mempunyai apa alasan. Kenapa saya memilih apa? Kenapa saya memilih meja? Kenapa Bu Ayu tadi memilih apa Bu? Kipas angin. Kipas angin. Kenapa Bu Ayu memilih kipas angin? Lumayan sulit terus panjang. Ya kan? Dia mau sesuatu itu pasti ada tujuan, ada maksud. Oh ya, atau kenapa memilih tidak ada tujuan atau maksudnya? Kalau Adi tadi berapa? Memilih banner Banner, tidak terbayang yang banner. Kenapa Pak Adi? karena di bulan Agustus ini banyak instansi yang memproduksi banner untuk Agustus. Oke, ini ceritanya ini produksi ya. Oke, bagus itulah pilihan dari panjenengan sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut ya. Jadi kesepakatan forum ini, Jadi kesepakatan untuk forum diseminasi pertama adalah peserta aktif dalam kegiatan ya. Jadi nanti peserta aktif dalam kegiatan saya harap nanti aktif deh. Jadi bergerak, moving, bertanya atau menjawab sesuatu jadi aktif. Kemudian yang kedua menghormati pembicara lain, teman lain, pembicaraan teman lain. Jadi saling menghormati ketika ada yang mau menyampaikan pendapat atau berbicara kita saling menghormati. Kemudian santun dalam berbicara. Jadi berbicara yang baik-baik aja, santun. Kemudian makan minum boleh ya, boleh makan minum, tapi tidak boleh makan minum protes saya ya. Kemudian mengikuti kegiatan sampai selesai, jangan nanti bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Untuk bisa menjaga kebersihan. Siap? Atau mungkin ada tambahan lagi? Tidak. Siap ya itu aja. Oke, lanjut Pak. Budaya positif. Kita sering mendengar budaya positif. Oh, budaya positif. Saya beri kita mendengar budaya positif. Ayo kita terapkan budaya positif. Oh, ini salah satu budaya positif. Apa budaya positif itu? Kira-kira apa budaya positif? Ya, ya. Budaya positif apa? Budaya positif. Oke. Bu, benar Fitri ya, budaya positif. Apa? Benar Bapak itu budaya positif apa budaya ini? Budaya positif apa tadi? Menurut saya budaya positif itu suatu kegiatan atau kebiasaan yang dapat meningkatkan semangat dari orang sekitarnya. Betul banget. Jadi kegiatan positif yang menimbulkan semangat ya. Yang lainnya budaya positif. Wajib. Budaya positif itu menurut saya yaitu budaya yang memberikan dampak yang baik untuk sekitarnya. Oke, luar biasa semuanya ya. Terima kasih Bu Ari, Pak Adi. Yaitu apa tadi Pak Adi? Budaya yang
budaya, ya budaya membawa dampak baik. Namanya positif itu berarti hal-hal yang baik. Kalau budaya sendiri itu berarti suatu apa? Kebiasaan. Jadi budaya positif itu nilai-nilai. Ya, jadi nilai-nilai atau kegiatan yang dijadikan suatu pembiasaan yang baik. Itu namanya budaya positif. Jadi dari nilai-nilai yang ada itu kita biasakan sehingga terlalu biasa munculkan suatu budaya positif. Sekolah kita kamu dulu buat ada budaya positifnya itu Bapak Ibu. Kita memiliki budaya positif dari harian, ya. Tadi Pak sudah menyampaikan sebenarnya budaya positif kita banyak sekali. Jadi harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Kalau harian, contohnya apa? Iya betul, salaman. Setiap hari kita sudah membiasakan kegiatan yang positif dan itu namanya budaya positif. Selain salaman apa ya? Senyum sapa. Ya, jadi senyum sapa, aslimanku, sopan santun dan itulah budaya positif. Mari kita adakan budaya positif di sekolah kita, ya, kepada anak-anak kita. Jadi kita itu sebagai apa? Teladan. Bapak Ibu itu sebagai teladan untuk peserta didik panjenengan. Jenengan bisa mengajak mereka untuk menerapkan budaya positif diawali dari diri kita sendiri. Kita kasih contoh dan kita teladan. Nah, seorang guru adalah teladan yang baik untuk anak didiknya. Bagaimana cara memberikan teladan yang baik sehingga putra-putri panjenengan secara otomatis akan mengikuti jejak panjenengan. Budaya positif di sini. Nah, ini ada beberapa. Ya, jadi di situ ada seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Kira-kira panjenengan sedang ini sudah menerapkan budaya positif? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, budaya positif itu ada disiplin positif. Itu ya, ada disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ya, yang termasuk budaya positif itu. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ini harus ya kita buat agar tercipta suasana yang nyaman, menyenangkan untuk anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Dari ke-8 itu, dari ke-6 sudah paham semua itu terkait dengan disiplin positif, motivasi perilaku sampai segitiga. Ada yang belum memahami di situ? Izin bertanya Bu, terkait poin nomor 6 yang di situ disebutkan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Ya, saya bertanya pemahaman yang belum Bapak Ibu pahami. Ada lagi Pak Haji belum memahami terkait segitiga restitusi. Ada yang lain? Di antara panjenengan yang belum mengenal di antara budaya positif itu, mana kira-kira? Sudah paham semua? Pak Adi belum paham segitiga restitusi itu oh ya, nah gitu loh. Nanti kita akan bahas di situ. Bu Fika sudah paham semua terkait dengan itu? Sama seperti Pak Adi Segitiga restitusi ini nanti sangat menarik. Seorang guru harus memiliki atau berlaku sebagai segitiga restitusi. Oke, lanjut Pak. Oke, disiplin positif. Kalau disiplin positif, namanya disiplin positif itu adalah apa? Merupakan cara penerapan disiplin pengajaran anak untuk bertanggung jawab. Disiplin kaitannya dengan peraturan. Kan sering ya, kalau ada peraturan pasti disiplin. Nah, sebenarnya disiplin itu terkait dari disiplin apa? Disiplin diri kita sendiri, motivasi internal. Ya. Jadi kaitannya disiplin itu adalah apa? Disiplin diri. Kalau kita disiplin, kita menyadari atas tanggung jawab kita, maka kita akan melakukan tanggung jawab kita itu dengan baik. Ya kan? Dulu pernah juga disampaikan Bapak Selamat pengawas kita.
Pak Adi setiap pagi itu masuk setiap hari, bukan karena maju, bukan karena aturan yang ada. Oh, Pak Adi takut, ya takut sama Pak Yu, nanti gak dikasih jam, atau Pak Adi takut nanti dimarahi Pak Yu. Sebenarnya Pak Adi datang pagi itu bukan karena Pak Yu dan bukan karena mendapatkan penghargaan atau mendapatkan nilai yang baik, tapi dari apa? Dari diri sendiri yang menggerakkan. Ya, Pak Adi sadar sendiri, memiliki tanggung jawab sendiri, sehingga Pak Adi bisa datang pagi. Nah, itu namanya adalah disiplin positif. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian lanjut dulu. Nah. Lanjut ya. Disiplin positif itu kaitannya dengan karakter, ya kan? Karena kita ingin menciptakan siswa-siswi kita memiliki karakter yang berprofil Pancasila, kan itu kan? Jadi profil pelajar Pancasila. Apa karakter yang ada atau nilai-nilai yang tertentu? Yaitu ada apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Oke, mandiri. Kemudian apa lagi? Ya, berkebinekaan global. oke. Kemudian apa lagi? Oke. Kemudian apa lagi? Kreatif. Kemudian apa lagi? Bernalar kritis. Itulah nilai atau 6 karakter yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kita ciptakan anak didik kita itu memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Seorang guru pun juga harus memiliki itu semua, ya. Jadi seorang guru harus inovatif, seorang guru harus mandiri, seorang guru harus kreatif, harus bergotong royong dan bernalar kritis, sehingga antara peserta didik dan Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ini tadi kita setelah disiplin positif bergerak, itu kan ada motivasinya ya. Kenapa tuh Pak Adi itu datang pagi itu memiliki motivasi sendiri? Ya, kira-kira Pak Adi motivasinya apa? Terlepas dari yang disiplin positif tadi ya Pak Adi ya. Kira-kira apa Pak Adi? Motivasi perilaku. Nah, Pak Adi melakukan datang pagi itu karena motivasinya apa? Pengen penghargaan atau pengen bisnis gitu kan? Ingin menjadi teladan bagi murid. Oke, luar biasa. Ya, jadi motivasinya Pak Adi adalah ingin menjadi teladan yang baik. Ya, seorang pendidik harus menjadi teladan baik untuk putra putrinya. Luar biasa. Terima kasih Pak Adi. Oke, bukan karena penghargaan, bukan karena biar mendapatkan nilai yang baik dari Pak Adi, bukan mendapat pengen pujian dari Bu Fika, atau pengen ketemu pagi-pagi datang pengen ketemu Bu Anissa, ya. Tapi Pak Adi luar biasa ingin apa? Menjadi teladan yang baik. Luar biasa. Lanjut. Ya. Terkait dengan hukuman dan konsekuensinya. Nah, kan ada hukuman, ada konsekuensi. Itu tadi ya. Lanjut. Kembali bisa dulu. Kembali lagi. Lanjut. Nah, ya, ya udah. Jadi motivasi ada karena penghargaan, karena disiplin. Itu tadi ya. Disiplin bukan disiplin diri tadi. Kemudian karena ingin dihargai dan sebagainya. Kemudian kaitannya, nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi Pak Adi itu tidak mau mendapat hukuman. Nah, ini ada 3. Kemudian yang kedua ada mendapatkan imbalan, ya, bersanjung, mendapat hadiah, ya. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini termasuk Pak Adi tadi. Karena masih dalam disiplin positif, dia ingin menjadi teladan yang baik. Luar biasa. Semoga Bapak Ibu semua juga seperti itu, ya. Jadi tidak ingin mendapatkan imbalan atau menghindari dari hukuman. Aku tidak pergi mesti Pak Yul, mau paling cukup kalau Pak Yul, ya. Jangan dikurangi. Aku pun rapat mesti
diomong. Ya, berarti kemana-kemana, nah, seperti itu. Tidak seperti itu ya. Pokoknya ingin di disiplin positif, insya Allah semuanya sudah mencakup. Lanjut tuh. Nah, yang tadi belum benar. Sebelumnya, oke. Kaitannya dengan disiplin, maka kita ada hukuman dan konsekuensi. Tahu ya apa itu hukuman dan konsekuensi? Bu Fiko, hukuman itu apa hukuman? Hukuman itu ketika anak ada kesalahan harus ada konsekuensinya sendiri. Ketika melanggar sesuatu atau kesalahan harus ada konsekuensinya. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Beda ya hukuman dan konsekuensi. Sama-sama ada aturan, ya. Ketika melakukan sesuatu tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka anak itu ada hukuman, ada konsekuensi. Seperti panjenengan sendiri ini pasti kan pernah ya menerapkan hukuman atau konsekuensi. Dan sekarang itu hukuman apa? Kalau konsekuensi itu apa? Apa boleh? Ini guru BK ya Pak. Hukuman apa? Hukuman itu punishment diberikan oleh siswa ketika ia melakukan kesalahan. Terima kasih luar biasa. Jadi punishment ketika seseorang atau sesuatu melanggar kesalahannya, pelanggaran. Dan sekarang kalau konsekuensi, kira-kira apa konsekuensi? Apa ini konsekuensi? Pak Jia. Konsekuensi itu adalah salah satu hasil yang diperoleh ketika melakukan satu taktik ataupun pasti ada konsekuensinya. Jadi hasil yang dilakukan entah itu baik dulu pasti ada konsekuensinya. Kata ya, jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukumannya terkait dengan hukuman pelanggar aturan, oh ini berhak dihukum, ya. Kalau konsekuensi itu apa? Akibat atau hal yang dilakukan ketika mereka tidak melakukan hal tersebut dan dampaknya. Nah biasanya beda. Kalau hukuman itu biasanya lanjut di peraturan. Kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan, ya, melanggar kesepakatan, konsekuensinya apa? Ya, bedanya di situ. Ya, jadi jangan kita asal hukum, diri menghukum, diri menghukum. Kira-kira kita seperti itu apa ya? Ada terlambat masuk hukum kita, ya, maksudnya penanganannya. Ya, harus kita sadarkan konsekuensinya apa yang kalian lakukan itu. Karena kita sudah memiliki kesepakatan. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, coba misal dari situ kita baca kata-kata di situ itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, oke, silakan dibaca kembali dan dijawab. Yang pertama mencatat 100 kali di buku. Kalimat saya tidak akan mengulang lagi itu menurut saya hukuman. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan mengulang lagi. Silakan mencatat 100 kali di buku kalimat. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua saya bacakan dijawab bersama ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Ya, lari sana. Hadir itu lari 2 kali. Nah, kemudian menggantikan kertas teman karena sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi yang dia lakukan kan karena dia berjalan-jalan, konsekuensinya itu. Berjumpa di halaman depan jam 12 karena mengobrol sama teman. Hukuman. Kawan-kawan yang kelas ngobrol. Ini Bu sama Anissa. Sudah, sana aja ke lapangan berjumpa di sana. Nah itu hukuman. Membersihkan kubangan air di meja karena tersengat saat berdiri, tersenggol. Konsekuensi. Dia mau melupakan, maka konsekuensinya harus membersihkan. Lanjut dulu. Lanjut. Iya, sekarang keyakinan kelas. Ya. Ya inilah konsekuensi muncul karena adanya keyakinan kelas. Oke. Ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Beda nggak keyakinan dengan peraturan?
Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nanti setelah ini saya mohon dari panjenengan setelah mengikuti ini bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sakit ya? Nah ini salah satu budaya positif kita. Ya. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Sama kok. Itu kan tidak jauh dengan peraturan. Ya sekarang ada bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan apa? Keyakinan. Oh iya, apa? Kalau peraturan dibuat oleh pihak sekolah, kalau keyakinan itu disetujui dibicarakan antara wali kelas dan murid-muridnya. Oke, luar biasa Pak Haji ya. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, jadi langsung diputuskan peraturan ini. Kalau melanggar peraturan berarti dapat hukuman dan gitu. Tapi kalau konsekuensi itu dibuat bersama-sama. Jadi bersama-sama dengan siswa-siswi kita. Kalau peraturan sekolah berarti dibuat bersama-sama dengan warga sekolah. Kalau di kelas dibuat bersama-sama. Ketika Bapak Ibu jenengan mengajar itu juga bisa membuat kesepakatan belajar. Kayak tadi yang saya sampaikan kan kesepakatan hari ini tadi, ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan. Dulu namanya kesepakatan, sekarang menjadi keyakinan, sama, ya. Coba nanti dipraktekkan Bapak Ibu. Selesai ini dengan ajar biar muridnya itu lebih efektif, lebih inovatif, lebih kreatif, lebih semangat. Kita buat keyakinan, ya. Kita buat keyakinan kelas, ya. Buat keyakinan pembelajaran seperti itu, ya. Untuk yang Bapak Ibu buat kelas bisa nanti diterapkan. Lanjut. Jadi terus lanjut. Ya. Lanjut dari contoh dari keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mempraktekkan di kelasnya siapa ya? Bu Adil kalau tidak salah. 11 AK1 sudah diterapkan apa belum? Belum. Mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas di sana. Jadi dari putra putri panjenengan, dari aturan yang sudah ada dikembangkan lagi. Dalam keyakinan kelas itu nggak usah menggunakan kalimat negatif. Jadi dilarang itu tidak boleh, ya. Gunakan kalimat yang positif, ya. Membuang sampah pada tempatnya misalnya gitu. Jaga kebersihan. Jadi dilarang, nah itu hindarkan dengan kata-kata negatif. Jadi buat kalimat yang positif. Kata dia. Nah, setelah kesepakatan kelas dibuat, kemudian ditempel dan diterapkan. Jika melanggar atau tidak melakukan dari keyakinan kelas ini, maka siswa-siswi itu akan mendapatkan apa? Konsekuensinya, bukan hukuman ya. Jadi konsekuensi. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau kita bilang hukuman itu patut dihukum, ya. Kayak sesuatu yang berat, kita itu melakukan yang berat. Tapi kalau konsekuensi dengan kesadaran diri, ingat konsekuensi keyakinan kita apa? Ya. Mereka sadar, jadi siswa-siswi kita itu sadar. Tapi kalau langsung dihukum, tidak melaksanakan, malah apa? Malah apa kira-kira? Kalau baru hukum gitu, kira-kira anak itu jerah atau mengulang lagi atau gimana baru? Ya? Mengulang lagi. Ada yang semakin benci pada kita. Bukai loh, problemnya berbeda. Timbul rasa gak suka, kan gitu ya. Nah, karena hukuman bukan konsekuensi. Jadi nanti dinyatakan baru. Jadi konsekuensinya kalau terlambat sekolah apa ayo. Nah, kan gitu. Sudah ya, luar biasa. Lanjut. Nah, ayo sedikit lagi. Oke, ayo kita dikit-dikit aja dulu biasakan. Kita berdoa lagi.
Lanjut ke kebutuhan dasar, masih 3 lagi. Sudah ke kebutuhan dasar. Kira-kira siapa yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Merasa aman. Coba boleh dibuka ini. Jadi kebutuhan dasar manusia lanjut lagi. Iya, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Kasih ya, semua orang juga memerlukan kasih sayang otomatis. Selanjutnya penguasaan. Ya, karena merasa dihargai tadi loh, pengen dihargai dari penguasaan. Kemudian kebebasan, banyak sebelum pengen bebas juga kan? Ya, kemudian kesenangan. Nah, oke, itulah kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan tadi? Ada apa saja? Apa saja tadi? Kesenangan, kebebasan, apa? Penguasaan, kasih sayang dan bertahan hidup. Nah ini ada sisi kasus itu. Coba amati. Jadi kebutuhan dasar apa yang dia pengen penuhi. Kadang kita melihat beberapa anak didik kita melakukan sesuatu itu jangan langsung di apa tadi hukum atau konsekuensinya apa. Kita amati dulu, kita analisis. Pasti ada hal atau alasan kenapa mereka melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi nggak mau mengerjakan PR, ya kita tanya dulu. Kenapa dia nggak mau mengerjakan PR? Pasti ada alasan sesuatu yang mana mereka tuh ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka anak itu akan melakukan hal-hal yang melanggar Tuhan. Ya, misalnya ini edukasi anak main disuruh mengerjakan itu malah main-main. Nah, ini pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia apa? Penuhi. Nah, gitu loh. Jadi jangan asal kamu itu pasti datang terlambat, kan gitu. Kita tanya dulu, kita selidiki apakah sebenarnya anak itu kenapa kok berbuat seperti ini, gitu ya. Pasti ada sesuatu kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, gitu loh. Ini ada kasus Bapak Ibu Zulaika, ya, guru wali kelas 9. Dengan sedang bingung menghadapi pula salah satu telah mengeluarkan topi yang seringkali meminta bekal makan. Oke. Kemudian siang mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zulaika, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan mereka melakukan itu? Jadi dia setiap hari meminta bekal temannya. Ya, bekal temannya itu setiap hari dimintai. Nah, kemudian dilaporkan kepada Bu Zulaika sebagai wali kelasnya. Nah, kira-kira si Zulaika apa yang harus dilakukan Bu Zulaika? Pasti dia kan harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Si Tommy ini ya. Nah, kira-kira kalau melihat kasus seperti itu, Tommy itu ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Itu kebutuhan dasar apanya? Dia setiap hari meminta makanan pada temannya, bekalnya temannya itu dia minta. Karena kebutuhan dasar apa yang dia pengen penuhi? Apa bisa? Tadi ada kesenangan, ada kelangsungan hidup. Kan kita lihat. Bertahan hidup. Mungkin bertahan hidup karena tidak dibawa bekal sama ibunya. Padahal makan itu kan ya sesuatu yang harus ya. Nggak makan nggak semangat kan? Baru itu aja kalau tidak sarapan biasanya bontot dia baru ya. Biasanya bontot, kalau nggak dibontotin pasti dia baru pergi kemana baru kantin. Karena apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bertahan hidup. Coba aja dulu. Jadi alasan pertama. Jadi dari kasus tadi ada beberapa alasan Bapak Ibu. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ia berusaha penuhi adalah bertahan hidup.
teman satu kelas video hari ini siapa, besok siapa, usaha berapa, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dulu. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia, nah, dia caper ya, cari perhatian. Kalau dia makan kan otomatis semua temannya memperhatikan dia. Nah, berarti caranya melaporkan kepada bapak gurunya dan gurunya memberitahukan orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang Tommy ingin penuhi adalah kebutuhan kasih sayang. Mungkin di rumah ibunya, bapak ibunya sibuk banget, tidak pernah memperhatikan budaya sekolah ibu jano, sama yang mejo, ibu dewi, orang sekolah yang memperhatikan. Jadi dia ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya yang ingin disayangi. Berarti mereka berpola seperti itu. Lanjut. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini ada ya yang model anak seperti itu. Semua takut pada dia. Apapun yang dia lakukan harus menurut dia. Ya, karena berarti dia ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaannya. Harus saya. Di sini yang berkuasa itu harus saya. Ada kan model anak seperti itu, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Lanjut Bu. Alasannya apa? Karena dia merasa bosan dengan bekal yang selalu dibawakan oleh ibunya. Bolak-balik, telur, ceplok, itu ya. Bosan, tidak variasi orang tuanya. Maka kebutuhan yang ingin Tommy penuhi adalah kebebasan. Variasi itu kok telur aja kan gitu. Nah, sementara ibunya ada sempat mungkin pagi yang bisa hanya telur saja. Telur kan sangat apa? Simple gitu ya, sangat simple. Jadi telur aja. Sementara Tommy ini pengen bebas. Ya sekali-kali apa? Daging, tempe, tahu kan gitu. Itu. Lanjut. Yang kelima, karena dia mengatakan iseng saja. Ada kan tipe anak yang seperti itu. Nah, kita lihat di TKN, TKJ itu banyak ini ya. Anak-anak TKN, TKJ sengaja kok mencari kesenangan. Sudah puas kalau dia bisa mengerjakan temannya, dia melakukan itu, dia sudah puas. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar yang dia punya adalah kesenangan. Lanjut. Ya, sekarang posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol, ya. Setelah kita mengetahui tadi, ya permasalahannya, tindakannya apa, dan sekarang posisi kontrol restitusi. Seorang guru harus menangani, ya kan? Menangani masalah kan pasti kita dihadapkan dengan banyak masalah, ya. Nah, ketika bapak ibu guru mengajar, pasti ada masalah yang muncul nggak? Muncul nggak? Pasti. Tidak hanya di kelas, di sekolah pun itu ada anak yang bolos, ada anak yang tak pakai sepatu hitam, ada anak yang suka terlambat. Nah, bagaimana bapak ibu guru menangani? Biasanya dia kalau jenengan menghadapi anak-anak yang melanggar itu melakukan hal apa bapak ibu? Melakukan pendekatan dulu pada siswa, alasannya seperti tidak memakai sepatu berwarna putih seperti itu. Kemudian mencari alasannya, mungkin ada kemarin anak saya yang memang tidak punya yang berwarna hitam, kalau yang putih itu kan bisa untuk keluar rumah, bisa untuk sekolah seperti itu. Luar biasa ya. Jadi mencari alasan, jangan langsung dijudge gitu ya. Aku nggak pakai sepatu hitam, ya pulang kalau anak kita. Pulang aja, pulang tak balik. Pulangnya tidak balik, malah senang ya anak kita itu. Dan kita perlu mengadakan ini restitusi pendekatan. Kira-kira bapak ibu guru yang ada di sini, majelis ini posisi kontrol untuk menangani kasus-kasus anak-anak yang melanggar itu kira-kira nanti ada di nomor berapa? Monggo ini lanjut. Jadi 5 posisi kontrol. Ketika kita menghadapi masalah, ini yang sering kali karena kita sebagai pendidik pasti masalah muncul, ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Ini posisi kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira saya ini nanti sebagai penghukum atau sebagai apa ya? Kasus yang sering saya tangani ini. Atau yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang
kelima sebagai manajer. Nah, coba di situ ada video Mbak. Sebentar. Ini ada videonya. Nanti panjangnya posisinya itu sebagai apa? Jangan amati ya, tadi ada 5 posisi kontrol. Coba perhatikan. Sambil mengamati nanti sudah selesai, jangan tuliskan di sini. Oh itu juga bisa dibaca dulu. Nanti dengan posisinya sebagai pendukung atau posisi sebagai pembuka mau ditulis, ya. Boleh lebih dari 1, ya. Tidak hanya 1, boleh lebih dari. Oh, saya sebagai pendukung dan manajer, atau saya sebagai apa mungkin. Kira-kira ketika dengan sering menghadapi itu, posisi kontrol panjenengan sebagai pendukung atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Bagaimana tahu posisi kontrol sebagai teman? Nanti kita lihat videonya dulu. Jangan amati, jangan berada di mana. Sudah berpulpen? Sudah. Ya. Jadi pendukung itu yang bagaimana? Ya, nanti kita lihat. Kalau sebagai teman itu yang bagaimana? Kira-kira kalau sebelum melihat video ini, jangan sudah bisa memiliki angan-angan. Oh, saya ini ketika menangani kasus seperti ini sering sebagai pendukung atau sering sebagai posisi kontrol saya ada sebagai teman, atau posisi kontrol saya sebagai manajer, atau posisi saya sebagai merasa bersalah, membuat merasa bersalah, atau sebagai pemantau. Ini yang sering menangani baru ini ya. Kira-kira baru posisi kontrolnya yang sering apa? Hukuman. Tulis saja nanti hukuman. Mungkin lebih dari itu tidak apa-apa, karena saya tidak cuma Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan. Minimal posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Pernahkah Bapak Ibu dan Bapak Guru hebat? Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. baru sudah sendiri. Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pos. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu, bisa dibantu. Sudah ditulis tadi Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu melakukan dalam penanganan kasus. Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Biasanya yang penanganan kasus langsung bisa didapat kalau sudah posisi ada di mana? Biasanya lebih sebelum tahu yang sering Bapak Ibu lakukan itu sebagai apa? Yang sering Bapak Ibu lakukan jujur aja, ya kan? Enggak apa-apa. Dengan ini kan kita bisa berintrospeksi diri. Oh, ternyata agak tenang. Coba langsung bisa ditanya baru belum lagi. Emang itu ada posisi kontrol dulu di situ, langsung tembak aja. Iya. Bisa dua ya Bapak Ibu, tidak ada satu. Jadi satu skill satu. Satu skill satu. Sudah dong, ya. Langsung diposisikan di tempatnya sudah ada itu sebagai guru, pembahasan, kemudian teman, pemantau sudah ada di situ. Langsung tembak-tembak. Ayo monggo silakan. Biar waktunya sebenarnya satu skill satu posisi kontrol. Kalau Bapak Ibu memiliki dua, berarti dua skill itu. Oke, langsung tembak-tembak Pak ya. Oke, monggo.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pastinya sudah menghasilkan itu posisi kontrol guru. Ini di sini ada hukum membuat masalah teman-teman atau manajer. Yang terbanyak di sini adalah sebagai teman. Ya, di sini sebagai teman, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang menghukum ada 2. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah 4, pemantau 1, 2, 3, 4, 5, manajer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kira-kira itu kita sebagai guru itu posisi kontrol yang ideal itu kita posisi kontrol yang mana ya Bapak? Yang mana? Yang ideal? Menurut saya semuanya ideal dan baik tergantung siswa yang ada. Semuanya baik tergantung yang kita hadapi. Ada yang lain, pendapat yang lain? Yang ideal kira-kira kita posisi kontrol yang mana ya dari kelima ini? Mana ini? Kalau saya sebenarnya setuju dengan Bu Aini, namun lebih tepatnya menurut saya itu posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman dan juga sebagai manajer. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya. Jadi kami menerima posisi kontrol yang ideal seorang guru ya. Jadi semuanya membaik, tujuannya kan sama untuk melakukan perubahan. Kan nah, tapi sebagai seorang guru yang ideal itu menurut teori posisi kontrol itu adalah sebagai mana? Manajer otomatis. Dengan manajer ada proses yang harus dilakukan, ada tahap-tahapannya. Nah, karena di sini tuh ingin menyadarkan siswa, menyadarkan akan kesalahannya. Nah, untuk yang nomor 1 pembuat dan pembuat masalah ini dianggap sebagai apa? Apa nih? Apa begitu? Sebagai pembuat dan pembuat masalah. Nah, sebagai pembuat, proses hukum, pembuat masalah karena merasa bersalah. Jadi yang ideal di sini adalah pemantau. Setidaknya kita itu sebagai pemantau. Yang lebih ideal lagi, itu sebagai manajer. Karena sebagai teman pun juga ada dampak negatifnya. Ya, sebagai teman pun juga ada dampak negatifnya. Kalau sebagai pembuat jelas saja ya. Di sini anak tidak menyadari akan kesalahannya ada yang dia lakukan, tapi dia malah perbuatannya akan lari ya, akan dendam, akan benci, ya seperti itu. Oke. Pembuat masa bersalah juga itu juga negatif juga, ya. Kemudian teman seperti itu. Jadi yang lebih ideal itu adalah manajer. Setidaknya kita sebagai pemantau. Semoga kita bisa memposisikan sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini maka kita tahu segitiga restitusi. Jadi penanganan kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Lanjut ini, tujuannya apa? Menyadarkan anak melakukan kesalahan itu, menyadari bahwa anak itu menyadari akan kesalahannya dan kembali normal kepada komunitasnya. Jadi anak merasa tidak disalahkan. Lanjut saja dulu. Jadi 1, 2, 3 identitas gagal. Kalau ketiga 1, 2, 3 identitas gagal. Kalau 4, 5 itu identitas sukses. Nah ini posisi kontrol ya. Posisi kontrol restitusi. Nah ini berada di mana? Sebagai seorang manajer. Ya, semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dalam menangani kasus-kasus yang kita hadapi. Lanjut dulu. Lanjut. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada kasus yang melakukan tidak sesuai dengan keyakinan tadi, kita hadapi, kita panggil dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menyadarkan anak akan hal yang dia lakukan tadi. Ya, jadi tidak menyalahkan.
semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan seperti kata-kata itu. Tadi saya dapat laporan, sama tidurnya di kelas, misalkan gitu. Ya kan, kita tanya, kenapa melakukan itu? Ya, pasti ada alasan sesuatu kan gitu ya. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk itu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan ini bagaimana? Menanyakan alasan. Kamu melakukan itu pasti memiliki alasan. Apa tuh alasannya kok kamu melakukan itu kan gitu? Jadi kita tanya seperti itu. Jadi langsung kita tindak. Kita tanya dulu, kita kuatkan. Kemudian yang kedua validasi itu dengan menanyakan alasan kenapa kamu melakukan ini. Kemudian yang ketiga lanjut kan? Itu ya, misalkan yang validasi sudah. Yang ketiga tadi apa? Menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas kita apa ada? Misalkan ada anak tidur di kelas, sesuai apa ada? Oh tidak bu, keyakinan kelas kita apa? Ya. Harus memperhatikan ketika ada bapak guru, memperhatikan bapak guru yang sedang mengajar, misalnya seperti itu. Kemudian konsekuensinya apa? Kalau kamu melanggar keyakinan kelas itu, kan itu lah. Nah, konsekuensinya apa? Oh, saya akan memberani diri bu, saya tidak akan tidur lagi, saya akan bersemangat belajar. Kira-kira kapan mulainya? Mulai sekarang pula. Jadi itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3 posisi kontrol. Jadi semoga kita semua ini bisa menjalankan peran ya seorang guru sebagai posisi kontrol, sebagai apa? Manager. Setidaknya ya pemantau juga apa? Ya jangan menghukum ya orang guru yang baik, jangan simpel menghukum. Tapi kan kita sering itu hukum ya, dihukum. Jadi gunakan dengan segitiga restitusi. Dan insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya, bisa ya. Bisa dilakukan mulai saat ini, nanti setelah ini untuk menangani kasus itu harus menggunakan apa? Segitiga restitusi ya. Dengan cara apa? Ya, jadi ada 3 tahapan. Oke? Mungkin ada pertanyaan? Tidak? Tadi sudah terjawab ya Pak D pertanyaannya. Nah, itu sudah ada. Mungkin yang terakhir ada pertanyaan saja, tanggapan atau refleksi pembelajaran kali ini. Silakan salah satu memberikan refleksi apa yang telah kita pelajari hari ini, yang kita bahas hari ini. Monggo, silakan bebas mawon. Bu Eni, Bu Anissa, Bu Kalisa, Pak Ji, refleksinya. Ya, dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kita belajar banyak hal, mulai dari budaya positif seperti yang biasa kita lakukan di pagi hari, yaitu dengan salaman dengan siswa, atau yang disampaikan oleh Bu Vika tadi, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu. Kemudian kita juga diajarkan tentang bagaimana cara kita menghadapi siswa pada saat siswa bosan atau ngantuk, terlebihnya pada jam di atas jam 12 istirahat. Kita bisa melakukan SDG yang diajarkan oleh Ibu Ati. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Oke, sepertinya cukup itu saja evaluasi atau refleksi dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Adi untuk refleksinya hari ini. Semoga kita bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya atas waktunya, kesempatan bagi dan panjenengan sekalian. Terima kasih. Saya berikan ke dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade atas materinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat ketika kita di kelas maupun di sekolah. Acara selanjutnya yang untuk kata-kata yang kita belajar bersama-sama.